Puji Tuhan, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Melalui video ayat-ayat emas firman Tuhan ini, saudara akan menemukan jawaban atas segala masalah dan pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya segeralah berlangganan dengan channel ayat emas ini. Lihat tombol subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Jika saudara diberkati melalui video ayat-ayat emas firman Tuhan ini, dan saudara rindu memberkati, kalau saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan, ayat-ayat emas yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami rindu diberkati melalui firman Tuhan. Itu sebabnya jamah setiap hati kami, dan berkati firman-Mu yang akan menguatkan dan membaharui kami. Kami siap renungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara. Di dalam video ini, saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang perlindungan Tuhan. Saudara, dalam kehidupan manusia, seringkali manusia mencari perlindungan, mencari keamanan dari perkara-perkara dunia. Tetapi coba kita pikirkan, saudara, apakah yang bisa memberi keamanan di dunia ini? Apakah materi, harta benda, fasilitas bisa memberi keamanan? Kalau kita jujur, saudara, bahwa semuanya itu dalam hitungan detik bisa lenyap habis. Bahkan di masa pandemi seperti ini, saudara, tidak ada orang yang bisa menjamin hidupnya aman. Hanya Tuhanlah perlindungan, karena Dia Allah yang maha kuasa, Dia Allah yang berotoritas. Dia sanggup melakukan segala perkara, segala sesuatu ada dalam tangan dan rencananya. Itu sebabnya kepada Dialah seharusnya kita berlindung, dan kita mencari perlindungan daripadanya. Itu sebabnya saat ini, saudara, melalui video ini kita akan merenungkan beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang perlindungan Tuhan bagi umat-umatnya. Kita akan merenung bagaimana supaya kita mengalami perlindungan Tuhan dan bagaimana Tuhan menyatakan perlindungannya di dalam kehidupan kita. Adapun beberapa ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di dalam video ini, saudara, adalah dari Mazmur 9 ayat yang ke-10. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Firman-Nya ini, saudara, menegaskan bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu mereka mengalami kesesakan. Allah yang kita sembah adalah Allah tempat perlindungan bagi kita saat kita mengalami kesesakan, saat orang-orang menindas, saat orang-orang merendahkan. Mungkin itu yang saudara sedang alami hari ini. Saudara mengalami kesesakan, mungkin saudara diperlakukan tidak adil, mungkin saudara merasa tertindas di dalam kehidupan saudara. Dalam situasi seperti itu yang saudara alami, saudara, alamilah Tuhan yang menjadi perlindungan bagi saudara. Berserahlah kepada Dia, karena Dialah yang menjadi tempat perlindungan kita sebagai orang-orang yang hari ini mungkin mengalami kesesakan di dalam kehidupan saudara. Itu yang pertama, saudara. Ayat emas yang kedua tentang perlindungan Tuhan, Mazmur 14 ayat 5-6. Demikian firman Tuhan. Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-ngolok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Saudara, firman Tuhan ini menegaskan bahwa orang-orang yang menindas orang benar, orang-orang yang menekan, mengolok-olok, menghina, merendahkan orang benar, satu saat mereka akan ditimpa kekejutan yang besar. Kenapa, saudara? Karena Tuhan
akan menyatakan perlindungannya bagi umat-umatnya yang diolok, yang dihina, yang direndahkan, yang tertindas. Hari ini mungkin saudara direndahkan, hari ini mungkin saudara dihina, tetapi ketahuilah bahwa Tuhan itulah tempat perlindungan kita. Dan satu saat orang-orang yang menganggap kita rendah, satu saat mereka akan terkejut, bukan karena kita membalas saudara, karena mereka akan melihat bahwa Tuhan melindungi kita. Dia akan menyatakan perlindungannya yang mengubah situasi dan keadaan kehidupan kita. Ayat emas berikutnya saudara tentang perlindungan Tuhan adalah Mazmur 37 ayat 39 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Kembali saudara, di dalam ayat ini juga kembali ditegaskan bahwa orang-orang benar yang mengalami kesesakan, yang mengalami tindasan, Tuhan menjadi tempat perlindungan bagi mereka dan Tuhan menyelamatkan mereka, Tuhan meluputkan mereka. Itu yang dicatat oleh firman Tuhan ini, itu yang ditegaskan oleh firman Tuhan ini saudara, bahwa dalam hidup kita ketika saudara mengalami ketersesakan, ketika saudara mengalami ditindas, maka berlindunglah kepada Tuhan dan Dia akan menyelamatkan, meluputkan. Dikatakan di sini saudara bahwa Tuhan itu tempat perlindungan bagi orang yang benar. Karena orang benarlah yang diselamatkan oleh Tuhan. Itu artinya bahwa apapun yang kita alami, tetaplah hidup dalam kebenaran, maka Tuhan menjadi perlindungan bagi kita. Dan kalimat terakhir dikatakan bahwa sebab mereka berlindung padanya. Jadi bagaimana umatnya mengalami Tuhan melindungi mereka dalam ketersesakan? Karena umatnya berlindung kepadanya. Jadi dengan hidup benar, dengan hidup berlindung kepada Tuhan, kita akan mengalami Tuhan melindungi kita, menyelamatkan kita, meluputkan kita dari tindasan, dari ketersesakan. Tuhan menyatakan perlindungannya bagi setiap kita. Ayat emas berikutnya saudara tentang perlindungan Tuhan adalah Mazmur pasal 73 ayat 27 sampai 28. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Di dalam Mazmur 73 ayat 27 sampai 28 ini saudara ditegaskan bahwa orang yang jauh daripada Tuhan akan binasa. Bahkan orang yang menjauh dari Tuhan itu disebut sebagai pejinah. Orang yang meninggalkan Tuhan adalah orang yang berzina di hadapan Tuhan. Tetapi pemazmur ini berkata bahwa tetapi aku suka dekat pada Allah, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Kalau ada orang-orang yang menjauh dari Tuhan karena situasi dan keadaan, karena kondisi, mereka adalah orang yang berzina di hadapan Tuhan dan akan mengalami kebinasaan. Tetapi sekalipun mungkin ada kesesakan, tetapi kita tetap dekat dengan Tuhan, menaruh tempat perlindungan, kita berlindung pada Tuhan, maka Dia akan melindungi kita. Dan kalimat terakhir dikatakan, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Artinya apa saudara? Akan kita alami pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita, akan kita alami Tuhan bertindak dalam kehidupan kita ketika kita berlindung kepada Dia dan tetap dekat kepada Dia apapun situasinya. Itu sebabnya apapun keadaannya jangan pernah menjauh dari Tuhan, tapi tetaplah berlindung,
tetap tinggal dekat dengan Tuhan, maka saudara akan dilindungi dan satu saat saudara bisa menceritakan pekerjaannya yang besar yang Dia nyatakan di dalam kehidupan saudara. Ayat emas berikutnya tentang perlindungan Tuhan saudara adalah dari Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Di dalam Mazmur 91 ini saudara ditegaskan bahwa orang yang berlindung pada Tuhan, bermalam di naungan yang maha kuasa, artinya dia berlindung berserah sepenuhnya kepada Tuhan, maka akan berkata. Kenapa akan berkata? Karena mereka akan mengalami apa yang mereka alami. Mereka akan mengalami perlindungan Tuhan, sehingga mereka akan berkata, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jadi orang yang berlindung kepada Tuhan akan mengalami perlindungan Tuhan dalam hidupnya, sehingga mereka bisa bersaksi bahwa Tuhanlah perlindungan di dalam kehidupan mereka. Jadi saudara, orang yang berlindung kepada Tuhan akan mengalami perlindungan Tuhan. Artinya mari kita berlindung kepada Tuhan jika kita rindu mengalami perlindungan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dalam segala kondisi kehidupan kita. Ayat emas berikutnya tentang perlindungan Tuhan adalah dari Amsal pasal yang ke-10 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Saudara, alangkah indahnya firman Tuhan ini berkata bahwa jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang jahat. Artinya saudara, bahwa ketika kita berjalan di jalannya Tuhan, ketika kita melangkah di jalan yang dikehendaki oleh Tuhan, maka Tuhan akan menjadi perlindungan bagi kita ketika kita menjalaninya dengan penuh ketulusan. Sedangkan orang-orang yang hidup dalam kejahatan, mereka akan mengalami kebinasaan. Itu artinya supaya kita mengalami perlindungan di dalam Tuhan, maka berjalanlah di jalan Tuhan dan hiduplah dalam ketulusan, karena jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Berjalanlah di jalan Tuhan dan kemudian hidup dalam ketulusan, maka saudara akan mengalami perlindungan Tuhan di dalam hidup saudara. Ayat emas selanjutnya tentang perlindungan Tuhan saudara adalah dari Amsal 14 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Saudara, dikatakan di sini bahwa orang yang hidup takut akan Tuhan, maka di dalam hidupnya ada ketentraman dan ada perlindungan dari Tuhan. Jadi untuk kita mengalami ketentraman, untuk kita mengalami perlindungan dari Tuhan saudara, maka kita harus hidup takut akan Tuhan. Bahkan bukan hanya kita mengalami ketentraman, kita dilindungi, tetapi dikatakan juga ayat 27, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Sekali lagi, iblis akan berusaha terus untuk menghancurkan umat manusia, menjerat umat manusia. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, mereka akan dilindungi, mereka akan hidup tentram, mereka akan hidup aman dari segala jeratan iblis. Itu sebabnya hiduplah takut akan Tuhan, maka kita akan mengalami perlindungan Tuhan di dalam hidup kita. Ayat emas firman Tuhan tentang perlindungan yang terakhir saudara adalah dari Zefanya pasal 3 ayat 12 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Di antaramu akan kubiarkan hidup satu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman,
atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa akan ada satu umat, satu kumpulan umat yang terluput, yang dilindungi oleh Tuhan, yaitu mereka yang rendah hati, mereka yang sekalipun lemah, tetapi mereka tidak putus asa, tetapi mereka berlindung kepada Tuhan. Dan mereka punya karakter yang benar, yakni mereka hidup dalam kejujuran, mereka tidak melakukan kelaliman, mereka tidak melakukan penipuan, kata firman Tuhan ini, saudara. Jadi untuk kita mengalami perlindungan Tuhan, sekalipun kita mungkin orang yang lemah, ada Tuhan yang menjadi perlindungan bagi kita, dan Tuhan pasti akan meluputkan kita. Dan apa yang harus kita lakukan dalam perjalanan hidup kita? Hiduplah dalam kerendahan hati, karena orang yang rendah hatilah yang diluputkan oleh Tuhan. Hiduplah dalam kejujuran, jangan hidup dalam kelaliman atau penipuan, tapi hiduplah dalam kejujuran, maka Tuhan akan melindungi. Puji Tuhan, saudara, kita telah merenungkan beberapa ayat emas firman Tuhan tentang perlindungan. Dalam kehidupan kita, biarlah perlindungan Tuhan nyata, dan iman saudara dibangkitkan saat ini ketika merenungkan ayat-ayat emas firman Tuhan tentang perlindungannya dalam kehidupan kita. Dan saat ini, saudara, saya rindu berdoa bagi saudara, sehingga nyatalah perlindungan Tuhan dalam hidup saudara. Mari kita berdoa, ambil sikap berdoa, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ayat-ayat emas firman Tuhan tentang perlindungan-Mu. Kami sudah banyak merenungkan Tuhan bahwa Engkau Allah yang melindungi kami umat-umat-Mu. Engkau rindu menyatakan perlindungan-Mu, dan kami pun harus hidup sesuai dengan kehendak-Mu supaya perlindungan-Mu nyata bagi kami. Saat ini hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan ayat emas ini ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan digenapi di dalam kehidupan mereka. Biarlah perlindungan-Mu nyata di dalam kehidupan mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Mari kita gunakan waktu ini untuk berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita sepakat datang kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan, dan kita akan berdoa syafaat bersama. Saudara, percayalah bahwa Allah mendengarkan setiap seruan saudara. Siapapun saudara, bagaimanapun keadaan saudara, jika saat ini saudara datang kepada Dia dengan iman yang benar, dengan sikap yang benar, dan tetap setia dan tekun berdoa berseru kepada Dia, maka Dia akan mendengar dan Dia akan menjawab seruan dan doa saudara. Saya akan mendukung saudara dalam doa. Mari datang kepada Tuhan saudara dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar. Dia peduli kepada setiap saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan-permohonan kita di hadapan Tuhan saudara, saya rindu saat ini terlebih dahulu kita datang untuk menyembah Dia. Kita datang untuk bersyukur kepada Dia. Mari naikkan kata-kata penyembahan kepada Tuhan, karena sebenarnya Allah lebih mengerti daripada kita mengerti akan segala kebutuhan dan kerinduan kita. Itu sebabnya datanglah kepada Dia untuk memuliakan Dia, maka Dia akan mengabulkan segala kerinduan kita. Mari terlebih dahulu kita sembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau. Kalau saat ini Tuhan memberi kami waktu untuk bersama-sama berdoa, menaikkan segala pergumulan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau, kami agungkan Engkau, kami puji Engkau. Haleluya, haleluya.
Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu Bapa. Mulialah nama-Mu. Kami sungguh bersyukur buat waktu ini, di mana kami bersama-sama bisa merenungkan firman-Mu, dan bersama-sama kami bisa berdoa dan bermohon di hadapan Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Mulialah nama-Mu. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau Allah yang layak untuk kami puji, untuk kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Saudara, kita akan menaikkan segala doa permohonan saudara di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Itu sebabnya saat ini terlebih dahulu saya rindu saudara datang kepada Tuhan, mengungkapkan, mengutarakan segala kerinduan saudara. Mungkin saat ini ada kerinduan saudara, ada pergumulan khusus, apapun yang mungkin hanya saudara yang tahu. Tapi saat ini ketahuilah, sekalipun mungkin orang lain tidak tahu, tetapi Tuhan tahu segala sesuatu, dan Dia mendengar seruan saudara. Itu sebabnya gunakan waktu ini untuk berseru kepada Tuhan, untuk berdoa, menyerahkan segala kerinduan saudara, segala pergumulan saudara saat ini. Mari berdoa saudara, utarakan, ungkapkan. Saya mendukung saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menumpangkan tangan, hamba berdoa, hamba berseru. Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu, dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu, dengarkan tangisan anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan, mungkin ada mereka yang sedang ada dalam pergumulan, sedang ada dalam masalah, sedang ada dalam persoalan. Mungkin ada kerinduan mereka daripada-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba menopang mereka dalam doa, dan kami bersama berseru kepada Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Dengarkan seruan anak-anak-Mu, dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu, dengarkan tangisan anak-anak-Mu. Bahkan bahasa tetesan air mata mereka pun Engkau tahu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu, dengarkan seruan mereka, tangisan mereka, kerinduan mereka, di dalam nama Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang campur tangan dalam segala kerinduan dan pergumulan kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pembelaan-Mu, nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa kepada setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari datang kepada Tuhan. Kalau dulu Tuhan menyembuhkan, hari ini pun Yesus masih menyembuhkan, dan saudara disembuhkan oleh Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Saudara, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan, dan kemudian taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit, dan datang kepada Dia dengan penuh penyerahan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Tuhan kami yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan kami yang sanggup melakukan perkara yang besar, di dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit. Nyatakan perkara besar, angkat segala penyakit mereka. Sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Percaya saudara bahwa Allah sanggup menyembuhkan dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, sembuhkan mereka, angkat segala penyakit mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagimu Bapa, tiada yang mustahil bagimu. Separah apapun, sesulit apapun, seberat apapun, Engkau Allah yang sanggup ya Bapa. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa saat ini, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit
kanker ya Tuhan, jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami itu, di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami asam lambung, di mana begitu banyak anak-anak-Mu yang seringkali minta doa karena asam lambung, sembuhkan dalam nama Yesus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit mereka saat ini, apapun yang menjadi keluhan dan sakit penyakit mereka. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang rindu akan terus berada dalam keadaan sehat. Setiap kami Tuhan rindu supaya kesehatan kami terjaga. Sekalipun dalam situasi pandemi seperti ini, tetapi kesehatan kami tetap terjamin oleh karena Tuhan yang memberikan kami kesehatan. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berikan selalu kesehatan bagi anak-anak-Mu. Kerjakan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara besar di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, jagai, lindungi, berikan daya tahan tubuh yang kuat, berikan selalu kesehatan bagi anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Tuhan, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang memikul masalah dan persoalan dalam hidup mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban berat anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah dan persoalan kehidupan mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan berikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Engkau yang tahu keadaan keluarga anak-anak-Mu saat ini. Hamba berdoa Tuhan, tolong keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua dan anak, berkati sanak saudara, berkati semuanya. Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, supaya nama mereka tertulis dalam kitab kehidupan. Itu sebabnya berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah di dalam hidup mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu, apapun pergumulan, masalah, persoalan kehidupan anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Kami juga berdoa saat ini bagi ekonomi anak-anak-Mu Tuhan. Oleh karena kondisi ini, mungkin ekonomi anak-anak-Mu sedang terpuruk, karena begitu banyak anak-anak-Mu yang minta doa supaya hutang-hutang mereka terlunasi. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, berkati keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Pulihkan keadaan ekonomi mereka ya Tuhan. Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan nyatakan mujizat-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Tuhan, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis mereka untuk menunjang kebangkitan ekonomi mereka ya Tuhan. Hamba berdoa untuk bisnis dan usaha anak-anak-Mu. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Bapa yang baik, biarlah Engkau bekerja sehingga bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu bisa semakin maju, bisa semakin berkembang. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu Bapa. Berkati berlimpah supaya kebutuhan mereka tercukupi, supaya kehidupan mereka tercukupi dan berlimpah dalam Tuhan. Bahkan supaya mereka bisa berbuat buat pekerjaan Tuhan, memberi buat pekerjaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan supaya mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati ekonomi mereka, semuanya semakin berkembang dan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran.
Engkau Allah kami yang sanggup membuka jalan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa memiliki pekerjaan. Mungkin saat ini mereka sedang menantikan satu pekerjaan supaya kebutuhan mereka, supaya kebutuhan keluarga mereka bisa tercukupi. Itu sebabnya saat ini bukakan pintu-pintu-Mu Tuhan. Bukakan pintu berkat Tuhan. Tuhan, jamah anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi dan keadaan pengangguran. Tuhan buka jalan bagi dia untuk mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Bagi mereka yang pegawai negeri sipil, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka. Berkati para medis dalam kondisi seperti ini ya Tuhan. Engkau yang membela anak-anak-Mu para medis. Engkau yang menjagai, melindungi mereka. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Berkati para medis ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh pegawai ya Tuhan. Berkati semuanya mereka. Bapa yang baik, kami berdoa bersama dan kami lakukan bagian kami bersama. Tuhan kiranya yang campur tangan. Tuhan memberkati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam pekerjaan mereka, dalam apa yang mereka kerjakan, Tuhan bela. Bagian kami kerjakan, Tuhan yang mengerjakan bagian-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan anak-anak-Mu dalam hidup mereka pribadi maupun di tengah keluarga mereka. Kami juga khusus berdoa bagi para petani ya Tuhan. Berkati para petani, berkati apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka tuai ya Tuhan. Berkati semuanya sehingga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, hidup mereka bisa diberkati oleh Tuhan, berlimpah-limpah di dalam kehidupan mereka. Merekalah yang berjuang untuk mencukupkan bahan pangan di bangsa ini. Itu sebabnya berkati para petani dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus. Terus kami berdoa, bermohon supaya campur tangan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bersama, bersepakat bersama. Kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara ini. Tuhan, kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan, berkaryalah bagi bangsa kami ini. Pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, pulihkan keadaan politik bangsa kami, keamanan bangsa kami, pulihkan semuanya. Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang bertindak, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa ini. Nyatakan perkara yang besar bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami yakin, apapun kondisinya kami yakin percaya bangsa kami bisa bangkit ya Tuhan. Bangsa kami bisa tetap kuat ya Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati bangsa kami dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, kami berdoa bagi para pemerintah yang memerintah di bangsa ini, yang mengemban tanggung jawab untuk memajukan bangsa ini. Berkati semuanya ya Tuhan. Dalam nama Yesus berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat, kepala desa, lurah, sampai jajaran terendah, semuanya Tuhan jamah sehingga semuanya mengabdi bagi bangsa ini. Berkati mereka Tuhan, campur tangan-Mu di dalam nama Yesus. Engkau Allah yang bekerja, ajar mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, hamba juga berdoa khusus bagi gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga buat pertumbuhan gereja-Mu, penyertaan-Mu bagi gereja-Mu.
Itu sebabnya kami terus berdoa. Saat ini Tuhan, Engkau yang bekerja dan memberkati ya Tuhan. Engkau yang campur tangan ya Tuhan. Berkati gerejamu di bangsa ini. Berkati hamba-hamba Tuhan. Campur tangan dalam hidup mereka, pakai mereka, apapun kondisinya, pakai mereka. Berkati juga jemaat-jemaat Tuhan, campur tangan-Mu dalam kehidupan jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, pakai gereja-Mu, umat-umat-Mu untuk menjadi saksi menjangkau bangsa ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan saat ini kami berdoa buat pandemi yang sedang berlangsung ya Tuhan. Kami terus berdoa supaya Tuhan campur tangan dan menyelesaikan dengan segera masalah pandemi ini ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini seruan kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang mendengar doa dan permohonan kami. Engkau Allah yang mendengar seruan kami, jeritan hati kami, bahkan bahasa tetesan air mata kami pun Engkau tahu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus inilah doa kami, inilah seruan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui channel ini, melalui video ini, di mana saudara sudah merenungkan ayat-ayat mas firman Tuhan, dan saudara juga sudah didoakan. Saya percaya kuasa Allah bekerja di dalam kehidupan saudara. Apakah saudara rindu terus berlangganan dengan channel ini, sehingga saudara diberkati melalui ayat-ayat mas firman Tuhan? Kalau saudara rindu saudara, silahkan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara akan berlangganan dengan channel ini, dalam nama Yesus. Saudara, jika saudara diberkati melalui video ayat-ayat emas firman Tuhan ini, dan saudara rindu memberkati, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur dan kita kembalikan segala pujian, segala hormat hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.